Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus terpanggil dan terpilih. Nah, jadi di sini kita melihat tadi katanya tadi kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil seturut dengan gambarannya. Jadi kita dipilih dari semula. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidaklah bisa dengan kekuatan kehebatan kita. Nggak bisa dengan kehebatan usaha kita. Jika kita tidak terpilih, ya memang kita itu hidup untuk dibinasakan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, jangan kita heran. Jangan kita heran bahwa saat ini banyak orang Kristen tidak bergerak. Sama seperti yang kita tadi mengatakan tadi, dia ingin ke Brastagi. Saya pasti menikmati udara yang sejuk, yang nyaman, yang indah alamnya. Saya pasti sampai ke Brastagi. Tapi dia tidak bergerak. Dia tetap aja duduk di kursi yang empuk itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mungkinkah itu sampai? Mungkinkah sampai itu dengan apa yang dicita-citakannya? Apa yang dibayang-bayangkannya itu? Tentu itu hanya mahayal. Tentu itu hanya perasaannya saja. Perasaannya, wah enak udara sejuk di Brastagi ini. Perasaannya saja. Tapi dia tidak sampai di Brastagi. Tapi dia masih tetap di tempat duduknya yang semula. Karena dia belum berangkat. Tidak ada aksinya. Tidak ada usahanya. Dia diam aja. Dia hanya merasakannya. Dibayang-bayangkan dia sudah di Brastagi. Jadi kebanyakan orang Kristen seperti itu Bapak Saudaraku. Dengan pedenya dia menganggap dia masuk surga. Bahkan pendeta juga mengatakan sudah senang dia di sana. Sudah bersama Bapa di surga. Dia tidak lagi ada tangisan. Tidak lagi ada penderitaan. Dia sudah bersama-sama Tuhan Yesus. Itu dengan pedenya mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua orang Kristen seperti itu. Tidak semua orang Kristen pasti masuk surga. Tapi dunia sudah mengatakan si anu sudah dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, mari ubah mindset kita. Jangan kita hanya percaya kata-kata manusia, tapi marilah kita percayai kata firman Tuhan. Itu yang menjamin kita. Jadi manusia tidak bisa menjamin kita. Gereja tidak bisa menjamin manusia masuk ke surga. Hanya firmanlah dengan iman percaya kita lakukan taat dan setia, itulah supaya kita mendapatkannya. Jadi tidak segampang apa yang dibayangkan manusia. Makanya banyak orang Kristen tidak berubah. Tidak berubah kehidupannya. Masih saja dendam. Masih saja merebut harta orang lain. Masih saja memindahkan batas-batas ladang orang lain. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Tidak ada pertobatan. Hanya di bibir saja. Tapi jika kita mendengar perkataan Tuhan di Matius 7 itu, kita merasa kejam. Bibirmu hanya memuji namaku, tapi hatimu jauh daripadaku. Dia mengatakan seperti itu, kita merasa itu kejam. Memang kenyataannya Bapak Saudaraku. Kenyataannya hanya bibir kita saja. Tapi hati kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tidak lengket kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, memang jika kita itu mengatakan kita itu adalah anak-anak Tuhan, tentu kita lengket kepada firman Tuhan.
Jangan kita mengatakan bosan. Sikit-sikit firman Tuhan, sikit-sikit firman Tuhan kita mengatakan. Karena Bapak Saudaraku, firman Tuhan inilah kehidupan. Itu nyawa kita ini. Itulah makanan rohani kita. Itulah makanan nyawa kita ini. Itulah firman Tuhan. Sama seperti tubuh kita ini Bapak Saudaraku, jika kita tidak memberi makan, tidak beri minum, tentu dia koit. Tentu dia akan meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak seberapa orang Kristen memikirkan seperti itu. Karena cukup percaya saja dengan kepedeannya, dengan keyakinannya, yakin sekali saya ini sudah memiliki sorga. Jadi makanya banyak orang Kristen menganggap ke sorga itu gampang. Jadi makanya orang tua kita tanya, "Pung, takut nyopong mati?" Dia mengatakan tidak. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dengan kepedean dia, dengan keyakinan dia. Tapi dia tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak tahu jalan ke sana. Tidak dimateraikan dengan Roh Kudus. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Karena pede, karena perkataan-perkataan manusia. Sudah senang di dia di sana. Sudah bersama Tuhan, tapi tidak mengikuti fakta, tidak mengikuti petunjuk. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita ini dikibuli oleh manusia. Jangan kita dikibuli oleh perkataan-perkataan manusia. Tapi marilah kita kembali kepada perkataan Tuhan Yesus, supaya kita betul-betul mendapatkannya. Supaya jangan hanya mengharap saja, supaya jangan hanya menghayal saja, supaya jangan hanya perasaan kita saja, tapi kenyataan. Kenapa? Karena kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Pasti kita akan dikasihinya sama seperti Bapa kita, Bapa Abraham. Dia sangat akrab kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita katakannya ayat 28 mengatakan kepada kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bukan dipanggil sesuai dengan rencana manusia. Itu beda. Banyak manusia pada ini terpanggil untuk melakukan rencana manusia. Artinya apa? Artinya kita itu terpanggil melakukan aturan-aturan gereja. Itu artinya manusia. Jadi jika kita terpanggil itu bukannya mengikuti aturan-aturan manusia. Jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus seturut dengan Alkitab. Tidak salah mengikuti patuh kepada aturan-aturan manusia, kepada aturan gereja. Itu tidak salah. Tapi pedoman kita adalah Alkitab. Seturut dengan Alkitab. Supaya jangan sia-sia hasil upaya kita. Jika kita hanya percaya kepada aturan-aturan gereja saja, tentu tidak ada menjamin kita. Karena gereja tidak bisa menjamin kita bahwa kita itu masuk surga. Manusia tidak bisa menjamin. Hanya memberi petunjuk, memberi saran. Nah, jadi sarannya itu harus kepada Alkitab, seturut dengan Alkitab. Jadi walaupun kita rajin ke gereja, mengikuti semua acara-acara gereja, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tidak taat kepada Tuhan Yesus, masih diragukan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus. Artinya melakukan kehendak Bapa kita. Kehendak Tuhan Yesus. Jadi bukan kehendak gereja, bukan kehendak manusia. Tapi banyak saat ini orang-orang Kristen pada saat ini mengikuti taat kepada aturan-aturan manusia, bukan aturan Tuhan.
Artinya gitu, kalau memang kita betul-betul taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, kita itu membaca suratnya. Sama seperti kita, Bapak Saudaraku, sama seperti kita pacaran dulu. Seperti saya ini sudah bapak-bapak, dulu saya pacaran, jika ada surat, mau saya ulang-ulang baca suratnya itu para-paran, itu tidak perubahan. Tidak ada kan visi itu ada pembaruan. Tetap apa yang diucapkannya itu saja terus. Tapi Alkitab ini ada pembaruan, selalu baru. Itu bedanya dengan Alkitab dengan surat-surat lain. Kenapa? Karena sini dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita taat setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan itu singkapkan. Tuhan itu disingkapkan firman Tuhan ini kepada kita untuk kita mengerti apa rencana Tuhan. Makanya banyak saat ini orang Kristen tidak mengerti rencana Tuhan, hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jika hanya pengharapan kita itu kepada manusia saja, kemana kita dibawa? Sedangkan dia aja belum tentu selamat. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu dia selamat. Sudah terbukti. Terbukti dia bangkit dari antara orang mati. Di mana semalam kita memperingatinya Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Bahkan dia bangkit di hari Minggu pagi-pagi. Makanya kita beribadah setiap hari Minggu. Kita memperingatinya kebangkitan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada Alkitab. Sebab ini ayat 29 mengatakan kepada kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadikan serupa dengan gambarannya, supaya ia anak-anaknya, yaitu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini sangat sukar. Karena sangat jelas ini tadi kita bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dari semula Bapak Saudaraku. Jadi makanya banyak orang-orang Kristen ya tidak terpilih. Terhanya terpanggil. Karena jelas sini tadi katanya kepada kita tadi, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi jika kita itu memang sudah terpilih, kita sudah serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Artinya sudah menjadi darah daging. Perkataan firman Tuhan ini dalam diri kita. Sudah menyatu firman Tuhan ini dengan diri kita. Ini kita masih setahun sekali aja belum membaca kitab. Bagaimana kita bisa menyatu? Bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan? Jadi Bapak Saudaraku, ini tidak seberapa. Bahkan di sini katakannya kepada kita tadi, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi dari semula ditentukan, dari semula dia juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab supaya kita itu serupa dengan gambarannya. Bagaimana kita bisa serupa dengan gambarannya, sedangkan kita tidak mengerti sama sekali, tidak mengetahui bagaimana kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti hati Tuhan? Tentu yang bekerja hati kita, bukan hati Tuhan. Jika bekerja hati Tuhan, tentu sudah kita menyatu, sudah dimateraikan rohan dengan Roh Kudus. Rohnya itu sudah dimateraikan dengan roh kita ini, sudah disatukan.
Tuhan ada di dalam kita, kita ada dalam Tuhan. Sudah menyatu. Sudah menjadi darah daging. Jadi jika hanya bibir kita aja kita mengatakan kita ini orang Kristen, bagaimana kita bisa menyatu? Di sini kita melihat di mana di Wahyu 20 ini Bapak Saudaraku. Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi Bapak Saudaraku, kuduslah dia. Jadi tidak gampang, tidak cukup percaya saja. Di sini jelaskan tadi kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus datang ke dunia ini, yang kita harapkan itu yang kudus dan setia. Itu yang dibangkitkan. Baik yang belum mati, dia akan terangkat, diberi tubuh yang baru. Tapi yang tidak taat dan setia, yang tidak kudus, dia tidak bangkit. Dia masih menunggu 1000 tahun lagi lamanya. Dia masih menunggu di alam maut. Jadi Bapak Saudaraku, betapa sukarnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi sini katanya tadi Bapak Saudaraku, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kuduslah dia. Barang siapa berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kehidupan kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Percaya, taat dan setia, lakukanlah. Walaupun mungkin bertentangan dengan daging kita, itu tidak ada pilihan lain. Karena kita hendaklah kudus. Hendaklah kudus, kata Tuhan, katakannya kepada kita, yang mendapatkan kebangkitan yang pertama itu. Jadi semua yang sudah meninggal, sudah mati, yang sekarang ini ada di alam Firdaus, dia akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang-orang yang tidak taat dan setia, yang berdiam di alam maut, 1000 tahun lagi baru dibangkitkan. Di situ baru dibangkitkan, barulah diberikan tubuh yang baru, yang tidak mati-mati, dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita membaca firman Tuhan ini, jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tentu hati kita sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Karena gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain Bapak Saudaraku. Memang ke Yerusalem sih banyak jalan, tapi ke sorga hanya satu jalan. Akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Itulah iman percaya kita bagi orang Kristen. Jadi jangan kita hanya mengaku-ngaku saja. Jangan kita mengatakan saya ini orang Kristen, tapi kita tidak mau membaca suratnya, tidak mau menaati firman-Nya, tidak mau mengikuti seturut dengan rencananya, tidak mau diatur. Tapi kita yang mengatur Tuhan, kita yang merintah Tuhan. Memangnya kita ini siapa Bapak Saudaraku? Memangnya kita ini bos? Tuhan itulah babu kita. Itu udah terbalik. Kita ini tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak. Jadi nggak sewajarnya kita memantu-mantur Tuhan. Tidak sewajarnya kita merintah Tuhan. Tapi kita minta kerendahan hati,
minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan saya kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ladang saya. Bukan perintah Tuhan jaga ladang saya, tapi terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga ladang saya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun saya. Jadi bukannya tuntun saya Tuhan di perjalanan saya. Jadi banyak kadang-kadang kita ini tanpa disadari dengan perkataan kita. Tapi Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab. Karena jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita dituntunnya, dibimbingnya seturut dengan kehendaknya. Jadi bukan seturut dengan kehendak kita, Bapak Saudara. Banyak saat ini orang Kristen, dia mau seturut dengan kehendaknya. Dia mau seturut dengan keinginannya saja, tapi tidak mau dengan seturut dengan keinginan Tuhan. Tidak mau mengikuti maunya Tuhan, tapi maunya sendiri. Jadi sadarlah kita, saudaraku, siapa kita ini. Jadi jika kita sadar, Bapak Saudaraku, tentu kita tidak mau lagi mengatur-ngatur Tuhan. Tidak lagi mau merintah-merintah Tuhan. Tidak lagi kita mau mengetuki Tuhan. Tapi kita taat, setia untuk melakukan firman-Nya. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab. Firman-firman kebenaran, jika kita mengatakan kita itu orang Kristen. Jangan kita hanya di bibir saja, tapi kita menjadi darah daging. Firman Tuhan itu menjadi darah daging. Terima kasih banyak, semangat terus. Bagikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, dimanapun berada saat ini, firman-firman kebenaran ini, supaya kita semuanya kembali kepada Alkitab, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dan jangan lupa subscriber firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, sehingga semuanya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan. Tanpa kita sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.